Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan, langsung ke sini. Cinta punya 4 karakter. Tadi kan berarti cinta itu puncaknya komunion tadi, syaratnya 4. Yang pertama disposability, yang kedua receptivity, yang ketiga engagement, yang keempat fidelity. Ini beda sama Erich Fromm dulu ya, sama-sama 4. Jadi untuk ngecek itu cinta beneran apa tidak, yang pertama adalah disposability, kerelaan, kesediaan untuk terbuka dan membiarkan orang lain masuk. Kalau masih ada, kamu jangan ikut campur dalam kehidupanku loh ya, kamu kan cuma pacar, ya berarti belum cinta. Kamu ndak usah terlalu masuk-masuk dalam hidupku. Urusanku, urusanmu, itu masih ego. Belum dispose, belum terbuka. Terus yang kedua receptivity. Selain membuka diri lebar-lebar, juga menerima orang lain. Ya silahkan, kamu bukalah dirimu lebar-lebar biar aku bisa masuk. Aku juga membuka dirimu lebar-lebar biar kamu bisa masuk. Itu receptivity. Lawannya egoisme. Kalau egoisme masih kukuh dengan dirinya masing-masing. Udahlah, kamu jangan cerewet tentang urusanku. Urusi aja urusanmu. Urusan kita kan cuma malam minggu apel selesai kan gitu aja. Yang lain enggak. Berarti belum cinta. Kalau cinta harus ada receptivity. Ada penerimaan. Dan yang ketiga engagement. Engagement itu keterlibatan. Kalau dalam Erich Fromm dulu mungkin kepedulian. Kepedulian itu, ya aku terbuka, ya aku menerima dirimu apa adanya. Tapi kadang-kadang kamu melenceng deh. Tak ingetin, jangan melenceng. Hidup itu yang baik-baik saja. Nah ini berarti kita terlibat, tidak cuek. Dengan yang kita cintai, kita peduli, itu engagement. Dan yang keempat, fidelity. Fidelity itu setia. Ya, ini di antara nyawa teorinya Marcel itu fidelity, kesetiaan. Setia itu bukan berarti pokoknya aku tidak akan ke lain hati sampai kapanpun. Ya, antara lain itu. Tapi tidak semata-mata itu. Setia itu yang terutama adalah siap untuk menanggung segala efek, resiko, dampak perjalanan yang harus dilalui, susah, senang, sedihnya ditanggung bareng-bareng. Itu fidelity. Ndak kalau seneng-seneng tok. Mau sama pasangannya, tapi juga dalam situasi apapun. Itu namanya setia. Jadi tidak semata-mata setia itu pokoknya aku ndak akan ke lain hati, ndak. Mendekatnya kalau pas seneng-seneng, ndak begitu. Anytime, kapanpun, dalam situasi apapun setia. Tetap terlibat, tetap terbuka, dan tetap menerima. Jadi 1, 2, 3 itu dalam situasi apapun dijalankan. Kalau 4 karakter ini hidup, itulah cinta. Kalau 4 karakter ini belum hidup atau tidak hidup, bisa dipertanyakan lagi itu benar-benar cinta apa pencitraan. Ben ketok nek duwe pacar misalnya. Apa sekedar wah ini saya sudah umur Pak, harus segera dapat jodoh, kesuwen mikir gitu-gitu, ada yang mau ya sudah gitu. Ya mungkin lama-lama akan tumbuh rasa cintanya. Cara memupuknya, pupuklah rasa
kerelaan, keterbukaan, kemudian penerimaan. Terimalah dia apa adanya, dia menerimamu apa adanya. Tapi juga berkembanglah bersama. Jangan mandek, saling peduli. Kemudian setialah, menempuh perkembangan bersama itu liku-likunya banyak. Maka salinglah setia. Itu baru disebut cinta. Kalau selama ini kita ngomong cinta itu kan titik tekannya pada emosinya, pada rasanya. Kalau di filosofi eksistensialis enggak. Pada ekspresi eksistensialnya. Cinta yang eksistensial itu membawa 4 karakter itu tadi. Disposability, receptability, engagement, dan fidelity. Oke, kembali ke teori yang awal. Di awal tadi ada problem, ada misteri. Nah, cinta di level misteri itu namanya cinta eksistensial. Cinta di level problem, di level refleksi pertama itu cinta yang faktual. Yang sifatnya fisik. Jadi cinta eksistensial itu keterlibatanmu dalam cinta tadi dengan segala karakternya. Sementara cinta yang faktual itu kalau cinta kita bahas di luar keterlibatan kita, dilihat di aspek yang kelihatan-kelihatan, gantengnya, kayanya, cantiknya, seksinya, dan lain-lain. Itu berarti cintanya faktual. Jadi cintamu itu hanya faktual kalau berhentinya di fisik tadi. Jadi objek. Kenapa kamu jatuh cinta? Karena dia ganteng. Itu levelnya masih level cinta faktual. Karena dia kaya lumayan, gak usah capek-capek nyari kerjaan besok misalnya. Atau karena dia darahnya biru misalnya. Atau karena ya, cerita dongeng zaman dulu kan gitu. Kalau jatuh cinta nggak boleh yang darah biru sama darah biru. Banyak makan cumi-cumi. Oke, nah ada cinta yang eksistensial. Kalau yang eksistensial itu dipentingkan pergerakan batinnya. Jadi ada 2 jenis cinta. Kalau cinta yang dibahas oleh 2 orang pecinta tiap hari hanya fisik, gimana lebih cakep, kita jalan-jalan kemana, kemudian caranya lebih seksi, bagaimana dan seterusnya, itu berarti adanya di refleksi pertama. Sifatnya hanya ngomong faktual. Yang ini mudah berubah, tidak abadi. Karena cantik kan tidak abadi. Harta juga tidak abadi, ada titik akhirnya. Beda dengan cinta yang eksistensial. Cinta yang pergerakan batin tadi. Kalau cinta itu sifatnya eksistensial, cinta ini bisa sampai tua. Dalam situasi apapun dia masih tetap hidup. Tapi cinta yang faktual hanya ketika problem-problem fisiknya masih ada dan masih utuh seperti semula. Kalau sudah tua, sudah mulai keriput, mungkin cintanya berkurang. Tambah keriput 1 berkurang 1, tambah keriput 2 berkurang 2. Lama-lama yang lain lebih cakep. Karena fokusnya pada fisik dan faktual, maka usahakan dalam relasi cinta kita sifatnya cinta yang eksistensial. Oke, kalau cinta itu eksistensial, dia abadi. Disitulah kita ketemu keabadian. Cinta yang melampaui kematian. Kematian tidak jadi penghalang lagi sudah. Buktinya apa? Loh, meskipun pasangannya sudah mati, cintanya kan tidak hilang. Masih ada. Mencintai berarti mengatakan kepada yang lain yang dicintai bahwa engkau tidak akan mati, hidup terus.
dalam diriku. Meskipun kau mati, tapi engkau tetap hidup. Kalau disambungkan dengan tadi, relasi komunion tadi, kalau relasi kita dengan sesama ini relasi cinta, tidak cuma sesama pacar, berarti kita sedang menjalin keabadian. Makanya ada hadis, barang siapa yang rajin silaturahmi, umurnya semakin panjang. Kenapa? Umur eksistensialnya. Orangnya mungkin tidak ada, tapi dia dikenang terus karena jasanya. Karena misalnya kalian ingat terus yang mungkin orang tuanya sudah tidak ada sama orang tuanya. Itu sama orang tua dulu kan relasinya relasi cinta. Komunionnya sudah paling tinggi cinta. Itu kan hidup terus. Sampai hari ini. Jadi cinta itu sifatnya melampaui kematian. Makanya banyak puisi-puisi yang mengaitkan cinta dengan keabadian. Karena cinta itu sifatnya mengabadi. Oke. Termasuk nanti hubungannya dengan Tuhan. Saya tidak tahu kita sama Tuhan itu aku dan dia apa aku dan engkau. Atau jangan-jangan hanya aku saja. Dia dan engkaunya tidak ada, egois. Kita mikir Tuhan hanya untuk kepentingan kita saja. Ketika kita butuh, kita panggil-panggil. Manggilnya keras lagi pakai mikrofon. Nah, kalau pas tidak butuh ditinggal. Cinta dan kematian. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.